menuju food court, dan terakhir lift yang dipakai petugas sampah atau security. Ceritanya waktu itu teman saya ada aktivitas keluar kota, sehingga dia pun meminta saya untuk tidur atau menginap di apartemennya. Saya sih nggak tahu kenapa tiba-tiba dia meminta saya untuk menginap. Tapi akhirnya dari awal itu akhirnya jadi langganan juga sih. Sudah menjadi kebiasaan saya ketika saya pulang dari kerja, itu selalu malam ya. Nggak larut banget, baru jam 8 atau kadang jam 9 malam. Nah ceritanya waktu itu saya menginap di apartemen teman saya ini. Saya pulang dari kerjaan sekitar jam 8. Apartemennya sangat sunyi seperti kuburan. Hanya ada security yang berkeliling. Kebetulan mata saya udah ngantuk banget waktu itu memang. Nah, waktu itu ketika saya pulang dari kantor, saya nginep di apartemen teman saya. Waktu saya mau memarkirkan mobil, waktu itu ada di parkiran ya, saya tuh kayak ngelihat sekelebat bayangan gitu loh. Saya kira itu petugas parkirnya. Soalnya pergerakan bayangan itu cepat, jadi nggak jelas. Saya pikir mungkin cuman pantulan dari kaca mobil lain. 2 kali di tempat parkir itu saya ngelihat. Gimana ya, bingung ngejelasinnya soalnya cuman set gitu, kayak kain yang terbang gitu aja. Nah, malam berikutnya saya benar-benar yakin kalau itu bukan petugas parkir. Ini malam kedua ketika saya menginap di apartemen teman saya itu. Saya pulang jam 8 malam, dan waktu itu memang petugas parkirnya kasih aba-aba saya. Ketika saya tengok kaca spion sebelah kiri, jelas banget saya lihat sosok putih, rambut panjang, berdiri di belakang mobil seperti sedang main petak umpet gitu. Ya otomatis saya teriak dong waktu itu. Terus petugas parkirnya yang kasih aba-aba itu kaget juga. Kenapa mbak? Gitu. Saya bilang, ada hantu kayaknya di belakang deket mobil warna merah itu loh pak. Petugas parkirnya langsung ke situ ngecek ke belakang mobilnya. Dan dia bilang, gak ada kok mbak, mungkin perasaan mbak aja. Terus aku lihat lagi dong ke spion. Sosok itu ternyata udah hilang. Dan sejak kejadian itu, ketika teman saya minta untuk saya nginep di apartemennya, saya selalu was-was. Apalagi kalau sedang di parkiran sendiri, gak ada siapa-siapa, pikiran yang aneh-aneh itu mulai datang gitu. Kayak main kucing-kucingan, tapi bedanya ini sama merinding dong saya, sekarang aja merinding. Jadi semakin deg-degan gitu loh ketika saya teringat beberapa waktu lalu saya juga ngalamin hal yang sama, maksudnya hal yang ganjil gitu. Ada petugas sampah yang sok-sokan kayak ngambil sampah, ternyata nggak ada. Ya udahlah. Di sini banyak temennya, jadi enak kalau main di sini. Ya udah deh. Saya udah dari situ udah, oke, cukup. Saya nggak pengen melanjutkan obrolan sama adik kecil ini. Udah masuk ke tahap horor dan saya nggak mau berhubungan dengan hal-hal yang begituan gitu. Ada satu kejadian lagi yang saya alami di lorong basement apartemen teman saya ini. Itu jaraknya sekitar 1 bulan ya setelah kejadian yang saya nanya sama adik-adik itu. Nah waktu itu saya pulang agak malam, lebih malam dari biasanya, sekitar jam 9-an. Itu abis ada tamu lah di kantor, terus akhirnya pulangnya jam 9 lebih. Waktu itu udah capek, lemes, udah ngantuk. Pokoknya udah sempoyongan banget deh waktu berjalan di lorong itu. Waktu saya berjalan di lorong, gak tahu kenapa saya tuh tiba-tiba noleh aja ke arah balkon seberang yang berlawanan arah. Dan di sana saya lihat ada cewek, rambutnya panjang, bajunya putih, berdiri di samping pintu apartemen kayak lagi nunggu seseorang gitu. Nah, waktu saya ngelihat dia dari jauh ya, dia tuh kayaknya juga ngelihat saya, kayaknya sih. Gak tahu kenapa tiba-tiba dia langsung seperti terbang gitu aja, seperti kena angin gitu aja, melewati balkon menuju lantai atas.
terbang ke atas. Aduh, seperti kain bendera yang waktu upacara kayak gitu deh. Saya langsung lari ketika lihat itu, saya langsung masuk kamar, saya langsung kunci rapat-rapat pintu apartemen kamar itu. Aduh, deg-degan banget. Ya Tuhan, ya Allah, apa itu tadi ya gitu. Aduh, nggak tahu deh kenapa setiap kali pulang malam atau setiap kali nginep di apartemen ini itu kayak aduh nggak aman banget deh. Cuman kalau udah masuk di kamar nyaman gitu loh. Ada 2 tempat lagi yang menurut saya di apartemen teman saya ini, yaitu di kolam renang sama di taman di ujung lantai. Itu kita ke kolam renang dulu ya. Waktu itu saya memang gak bisa berenang, tapi saya suka, apa sih bahasanya, kecek ya, ngerendam kaki gitu. Pokoknya biar relax aja. Masih inget banget berenang, juga lagi duduk di pinggir kolam, ngobrol sama petugas servis di dekat pintu masuk gitu. Ngobrolnya ya lumayan kenceng juga sih ngomongnya. Terus saya berjalan melewati pojokan kolam renang tempat anak cewek tadi yang berendam. Jadi saya kaget gitu loh. Saya kaget banget. Ternyata anak itu nggak merendam kaki aja. Dia jalan, terus dia tuh kayak mengapung terbalik gitu loh. Abis jalan, terus dia berendam, nyelemin sampai kepalanya, terus dia mengapung terbalik gitu kayak orang tenggelam gitu loh. Yaudah saya teriak banget dong waktu itu, Pak, ini anaknya tenggelam, cepet ditolongin gitu. Nah si bapak-bapak itu lari sama petugasnya, lari. Terus bapak-bapaknya bilang gini, oh apa sih mbak? Enggak no sopo-sopo ngono loh, dising tenggelam gitu. Waduh, begitu petugas servis dan bapak-bapak itu bingung lihat saya juga bingung. Saya lihat lagi ke kolam renang, ternyata juga nggak ada yang tenggelam. Aduh, gimana dong? Terus aku ceritain ke bapak-bapak tadi bahwa tadi saya lihat ada cewek berendam pertama kaki, terus ketika saya jalan dia jalan juga masuk ke kolam itu, terus dia nenggelemin badan kebalik gitu. Nah, makin kaget lagi, bapak-bapaknya bilang, Mbak, yang berenang itu tadi tuh hanya saya. Terus saya tuh ngobrol sama bapak ini, petugas servis. Lah mana ada anak-anak perempuan tenggelam di sini? Wih, terus siapa dong yang saya lihat tadi gitu kan? Ini masih jadi pertanyaan besar dan semakin menambah perasaan horor di apartemen teman saya ini ketika saya nginep di sana. Nah, puncaknya ini adalah terakhir kali saya nginep di apartemen teman saya itu. Saya udah bilang sama teman saya bahwa ini yang terakhir. Saya udah gak mau lagi jagain apartemen kamu karena apartemen kamu horor. Dan dia bilang, ya emang, maka itu saya sering disuruh nginep situ. Maksudnya adalah biar gak terlalu horor banget, gak masuk di kamar. Gimana dong? Dia bilang katanya kalau kamar kosong terlalu lama dihuni hal-hal yang begitu. Akhirnya saya disuruh nginep di situ. Aduh, capek deh kalau saya hanya disuruh jadi satpam aja ya di apartemennya. Ya meskipun fasilitasnya saya juga ikut menikmati sih. Oke, sekarang saya cerita ke satu kejadian terakhir yang saya alamin di apartemen teman saya ini, dan saya udah gak mau lagi nginep di sana. Waktu itu saya coba untuk bermain di taman atas apartemen sih gitu. Terus mereka neriakin saya gitu loh, mbak gitu. Saya bingung noleh kiri kanan, ada apa sih? Aku deg-degan banget, ada apa gitu. Nah, waktu saya nengok di depan lift, ternyata ya Allah, di belakang saya itu ada cewek, ya kayak Miss K gitu, yang ada di film-film gitu, ngelihat saya. Tapi bajunya gak putih ya guys, bajunya itu merah tua. Nah waktu dia ngelihat saya juga ngelihat dia. Itu sama sekali saya gak bisa gerak, gak bisa teriak, kayak dipaku di tempat gitu. Dia tuh ngelihat saya sambil kayak marah gitu ya, nggak tahu, matanya pokoknya mengerikan deh, pucat banget, menakutkan, nggak bisa diungkapin deh dengan kata-kata. Saya bisa ngelihat banget waktu itu.
Setelah beberapa saat tiba-tiba dia udah terbang aja, wus gitu, ngilang, udah. Sambil saya dengar ada tawanya yang khas Miss K itu melekik di telinga. Dan waktu itu saya langsung lari ke lift, diikutin sama 2 cewek yang tadi selfie-selfie itu. Jadi kami ngobrol di dalam lift. Saya bilang sama mereka, tadi lihat nggak yang ada di depan lift? Terus mereka, ya itu tadi saya neriakin kamu mbak gitu. Ya Tuhan. Terus saya bilang, dia tertawa, kalian dengar juga? Iya dengar. Nah, duh. Ya udah deh, saya masuk kamar, saya cuci muka, lalu saya sholat. Karena udah mau deket maghrib, saya wudhu gitu, saya mau persiapan sholat. Badan tuh lemes banget, pegel banget, gak bisa ngelupain kejadian itu. Dan malam itu pun saya juga gak bisa tidur di situ. Hanya miring ke kanan, miring ke kiri, nonton TV, gak berhenti dengerin radio. Jadi kamar apartemen teman saya ini full musik lah ibaratnya. Udah saya bikin rame sendiri. Dan saya bertahan sampai pagi. Begitu habis subuh udah mulai agak terang. Akhirnya ya udah, saya balik lagi kerja seperti biasanya. Dan itu adalah pengalaman terakhir saya nginep atau dimintain tolong jagain apartemen temen saya. Udah cukup, itu yang terakhir dan saya tidak mau mengulang lagi. Akhirnya saya bisa terbebas karena ternyata sama teman saya apartemennya itu juga dijual sekarang. Maksudnya bukan dijual ya, baru mau dijual, ditawar-tawarin gitu. Nggak tahu nih laku atau enggak dengan kondisi seperti itu. Ya semoga cepat laku ya, dan cari apartemen yang lain dan saya bisa nginep di sana lagi kapan-kapan. Ika Mistis Emma Diary, kumpulan misteri tipis-tipis berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan.